Ini. Oke, jadi guys sudah selesai ya pertandingan antara Hyundai melawan GS Caltech dan surprise bro ya. Bermain di kandangnya Hyundai guys di Suwon Gymnasium ya. Ternyata di sini GS Caltech berhasil menang dengan skor 3-2 bro. Di mana Silva untuk yang kedua kalinya di musim ini meraih triple crown ya. Kemarin itu dia raih saat berhadapan dengan Hypas ya. Dengan Hypas kemarin walaupun kalah kondisinya GS Caltech, Silva dapat triple crown. Tapi hari ini triple crownnya Silva tambah bagus guys karena menang gitu bro ya. Hari ini guys ini nih untuk statistiknya bro ya. Oke, ini untuk secara overall ya, secara overall guys, serangan dari GS Caltech itu memang lebih jelek ya. Serangan dari GS Caltech memang lebih jelek bro ya. Dan bomsilnya di sini guys, bomsilnya ya. Ini 27 kali bomsil dari Hyundai, sementara GS Caltech 24 ya. Ya beda tipis lah bro ya. Beda tipis nih bomsilnya bro. Tapi dari point blocking di sini bro ya. 10 kali blocking dari Hyundai, sementara GS Caltech ada 14 kali blocking. Service ace, 6 kali service ace dari GS Caltech bro ya. Sementara dari Hyundai hanya ada 2 kali service ace. Oke, di sini nih secara overall ya Silva meraih 49 poin, top skor di pertandingan hari ini ya. Hampir 50 guys dari prediksi kita tadi kan 50 poin ya. Ternyata kurang 1 poin lagi nih untuk meraih 50 poin ya. Sementara dari Hyundai bukan Kari Gisberger ya, melainkan yang Hyojin di sini ya yang meraih top scorer dari tim Hyundai guys, 22 poin ya. Ini guys emang yang Hyojin ini nggak ada underperformnya bro, selalu perform dia nih guys ya. Stabil juga sepanjang musim itu bro. Kemungkinan kalau dia nggak cedera ya, kalau yang Hyojin masih terus fit guys, kemungkinan masih terus akan menjadi best middle blocker gitu bro ya di beberapa musim terakhir gitu guys. Sementara kita lihat secara tim ya, di sini ada Hyundai. Yang Hyojin 22 poin, ada 4 kali blocking dari yang Hyojin guys ya, ini. 4 kali blocking dari yang Hyojin. Kemudian Kari ya, Kari 21 poin ya. Oke, cuma selisih 1 poin dengan yang Hyojin guys, tapi Kari di sini ada 2 kali ace dan 2 kali blocking, hampir juga bro ya. Kari Gisberger juga hampir ada triple crown guys ya. Kurang 1 kali ace dan kurang 1 kali blocking lagi nih bro ya. Seandainya bro, kalau misalnya Kari hari ini juga triple crown, maka hari ini ada 2 triple crown guys ya. Seandainya gitu guys ya. Oke, sementara 2 blocking lainnya di sini disumbangkan oleh Justice ya. 2 kali blocking dari Justice tadi berhasil ngeblok Silva di set keempat gitu ya guys ya. Justice 2 kali blocking. Jadi totalnya di sini ada 4 kali blocking dari Yang Hyojin, 2 kali blocking dari Kari, 2 kali blocking dari Justice dan 1 kali blocking dari Nahyun Soo plus 1 kali blocking juga dari Kim Da In gitu guys ya. Totalnya 10 kali blocking tadi ya. Sementara dari GS Caltech, nah ini nih bro ya, one man show ya, lagi-lagi guys. GS Caltech adalah Silva, Silva adalah GS Caltech bro ya. Kerja Rodi 3 musim beruntun bro ya. Mencetak 49 poin, satu-satunya di tim GS Caltech yang meraih double digit ya. Dan jaraknya antara pemain lain ya itu jauh banget guys. 49 poin loh Silva guys sendirian bro ya. Gila gak tuh bro ya. Ini nggak ada loh guys yang dapat ya minimal 15 poin, apa 19 poin gitu guys ya. Ini nggak ada loh bro. Di bawah 9 poin semua nih. Ini 9 poin dari Kwon Minji guys ya. Gila nih perbandingannya bro. Jadi ini memang ya Silva sentris lah ya. Tergantung dengan Silva karena hari ini memang Reina nggak bisa main guys ya. Reina tadi hadir ya, hadir di stadion tapi nggak bisa main guys karena masih menderita cedera lutut gitu ya. Oke, Silva hari ini 49 poin dari 3 kali service ace dan 7 kali blocking guys ya. Oke, jadi ini adalah triple crown keduanya dari Silva bro ya. Sementara dari Won Minji ada 3 kali blocking juga. Jadi 6 kali cuman serangan dari Won Minji yang berhasil. Rate-nya ya Allah jelek-jelek banget dari GS Caltech guys. Kalian lihat di sini untuk attack rate-nya bro ya. Ini yang poin yang warna biru ya.
Rate-nya dari Silva 49% ya. Wow, guys ya. Jadi rate-nya dari Silva emang bagus, Bro. Sementara yang lain, Won Minji 18%, Kim Minyon 16%, Oseon 4%, kemudian Choi Yuri 4%. Ini rate apa ya kan? Cuman Silva loh bro ya. Wah, 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 wah ya. Oke, sementara tadi GS Caltech ada sekitar 14 kali blocking ya. Nah, di sini guys ya, blockingnya dari GS Caltech tadi ada 7 kali Silva, 3 kali dari Won Minji, 3 kali dari Oseon, 1 kali dari Choi Yurim. Ya, habis ya. Jadi totalnya ada 14 blocking guys. Sementara ace-nya tadi ada berapa? Ada 6 ya, 6 kali ace ya, 3 kali Silva, 2 kali Oseon, 1 kali dari Yusoyon. Ya, udah habis ya. Bombshellnya jangan lupa guys ya, walaupun begitu Silva ada 10 kali bombshell ya. Ini guys yang paling ujung ya, 4 kali bombshell dari Won Minji. Ya, total tadi ada 24 ya. Totalnya ini guys ya. 24 bombshell dari GS Caltech ya dan 27 bombshell dari Hyundai nih guys ya. Oke, MVP siapa? Jelas guys ya, MVP-nya Silva. Oke, jadi seperti itu guys ya untuk statistik pertandingan hari ini. Tapi ini bro ya, yang Meong khawatirkan dari GS Caltech, kalau mereka masih seperti ini ya, kalau mereka masih terus hanya menekan seorang Silva sebagai ujung tombaknya gitu guys, mereka nggak akan bisa playoff. Serius bro, susah ini guys ya. Sudah terbukti dua musim kemarin guys ya, hanya Silva seorang dari GS Caltech tidak bisa playoff. Padahal itu udah apa ya? Silva ini adalah pemain yang selalu all out ya. Kalau Myong nilai guys ya. Myong belum pernah melihat Silva ini males-malesan. Silva ini kayak ngedown atau bad mood. Itu kayaknya Myong nggak pernah ngelihat guys. Silva selalu effort banget, selalu all out di setiap pertandingan. Itu pun masih belum bisa membawa GS Caltech menuju playoff. Karena ya tadi tidak ada tandemnya guys ya. 49 poin dia sendirian, yang lainnya 9 poin, 8 poin, 7. Miris guys ya. Ini yang aku khawatirkan dari GS Caltech bro ya. Kalau mereka masih terus hanya menekan Silva, wah nggak akan playoff guys. Kecuali kalau nanti misalnya Reina udah sembuh ya. Kemungkinan Reina next gamenya dari GS Caltech kemungkinan main bisa sih bro ya. Karena tadi keterangannya dari Leongtaek guys ya. Keterangannya dari Leongtaek, Reina itu hanya cedera ringan guys ya. Dia hanya menderita cedera ringan guys. Knee injury guys, cedera lutut gitu bro ya. Kalau yang Meong lihat dari Reina, ini adalah pemain yang mudah ditebak gitu guys ya. Pemain yang enak untuk diatur lah ya. Karena Reina ini serangannya bagus, walaupun defense-nya Reina jelek, tapi serangannya dia bagus. Nggak kayak hari ini bro. 4 OH loh guys ya, 4 OH dicoba semua nggak ada yang perform. Yang pertama ada Won Minji dengan Yusoyon, nggak bisa perform. Kemudian sempat masuk juga Kim Minyon, kemudian Kim Juyang, nggak ada yang perform juga gitu bro. Nggak ada yang perform juga. 4 OH lokal guys dicoba, nggak ada yang perform. Jadi cuman ya harapan mereka ya ada di Reina ini guys ya. Harapan GS Caltech hanya ada di Reina bro ya. Semoga lah nanti Reina bisa comeback secepatnya, bisa main secepatnya. Sehingga Silva nggak akan kerja Rodi lagi bro ya. Itu sih syaratnya GS Caltech. Kalau mereka mau lolos playoff, Reina nih. Maksimalkan Reina juga bro ya. Karena mereka bukan kayak Hyundai guys ya. Hyundai itu sebenarnya guys ya, mereka nggak butuh OH untuk cetak poin. Hyundai itu cuma butuh 2 sisi guys. Dari yang Hyojin sama dari opposite-nya bro ya. Hyundai ini bukan tipikal yang tergantung dengan OH-nya. Beda kayak misalnya tim-tim lain ya. Kayak misalnya Respark lah ya. Respark contohnya guys ya. Respark juga masih tergantung dengan OH. Middle blockernya oke lah. Middle blockernya bisa kontribusi guys ya. Tapi tidak bisa menggantikan peran dari OH. Itu bedanya dengan Hyundai guys ya. Hyundai middle blockernya itu bener-bener bisa gantiin peran dari OH guys. Yang Hyojin sendirian guys dia guys. 22 poin. Sama Kari ya 21 poin guys. Itu bedanya bro ya. Kalau Respark itu masih
membutuhkan OH gitu ya. Sementara Hyundai ini peran dari OH itu bisa digantikan oleh middle blocker. Nah, GS Caltech ini nggak bisa, guys. GS Caltech juga bukan Hyundai. Middle blocker mereka tadi sempat juga masuk Choi Yurim sama Oceon ya di awal set, nggak perform. Diganti sama Choi Gaan tadi sempat masuk juga. Choi Gaan tadi ada blok nggak? Choi Gaan nggak ada blok, guys ya. Juga nggak bisa perform gitu loh, guys ya. Maksudnya tuh nggak ada kontribusinya gitu, guys ya. Bukan nggak perform, tapi nggak ada kontribusinya gitu loh, guys. Jadi ya cuma Silva seorang. Di tim-tim lain misalnya Hyundai ada opposite-nya yang berperan, middle blocker-nya berperan. Respac opposite-nya berperan, middle blocker berperan. OH juga lebih berperan. Mungkin yang merata itu Hypass sih bro ya. Musim ini mungkin yang merata itu Hypass, Pepper. Itu sih dua tim sama Hyundai oke lah ya. Hyundai juga oke lah guys ya. Hypass ada MoMA, middle blockernya ada Kim Sebin sama Lee Ji-yoon ya. Kim Sebin sama Lee Ji-yoon yang juga bisa kontribusi. Punya Kang Sohee sama Tanacha, rata gitu bro ya. Pepper juga merata walaupun Pepper kemarin jelek guys ya. Pepper nggak tahu kenapa kemarin lawan Respac jelek ya. Ayo do, apa yang terjadi dengan Pepper guys ya. Mereka punya Joy doang sih kemarin yang bagus ya lawan Respac, yang lain itu jelek semua guys. Joy bisa perform. Shimamura bisa perform. Im Ju-an juga. OH-nya ada Hanbi, ada Pang Jung-ah, ada Park Eun-soo gitu bro ya. Ada Go Ye-rim juga. Tapi nggak tahu kenapa kemarin jelek semua OH-nya bro ya. OH-nya dari Pepper kemarin jelek semua. Tapi selain game kemarin ya, selain pertandingan kemarin, Pepper sih menurutku masih merata lah ya. Sama kayak Hypass lah. Jadi menurutku ya, dua tim yang merata itu adalah Pepper sama Hypass. Respac bagaimana? Respac oke kemarin guys ya. Pertandingan lawan Pepper itu mungkin salah satu yang paling oke lah di musim ini bro ya. Salah satu yang paling bagus lah dari tim Respac bro ya. Jadi menurut Meong guys ya, kemarin pertandingan Respac itu adalah pertandingan terbaiknya Respac lah di ronde pertama ini bro ya. Bisa menang melawan tim yang lagi power ya, tim yang lagi perform. Tim yang lagi ya dibilang kuda hitam ya. Pepper kan disebut sebagai kuda hitam gitu guys ya. Kemarin bisa menang itu bagus banget guys ya. Dari servis sih. Respac kemarin itu bisa menang melawan Pepper itu dimulai dari servis bro. Ya, dari servisnya Respac yang dari Choi So-hyun, dari Park Eun-jin juga ya, ada ace juga kalau nggak salah. Kemudian itu sih yang mau inget guys ya. Pokoknya dari service guys. Respac kemarin tuh menekan dari service ya. Dan peran dari Choi So-hyun kemarin itu bagus. Setternya Respac bro ya, setter mudanya Choi So-hyun itu bisa bagi bola guys ya. Ini perbedaannya apa ya dengan setter tim lain sih ya, bisa dibilang bro. Jadi keunggulan dari Choi So-hyun, dia bisa bagi bola guys. Kalau kalian cek ya perolehan poin kemarin di tim Respac itu merata guys, 2 digit semua ya, dari Zanete, dari Anjin itu 10 poin, Huyong 8 poin, kemudian dari Sonwoo juga, jadi bagus ya, persebaran atau set play-nya dari Soyeon itu merata guys, itu sih sehingga membuat Respac susah untuk ditebak kemarin guys ya. Oke, jadi itu bro untuk review pertandingan hari ini ya, dan next gamenya hari Rabu besok ya. Hari Rabu itu ada pertandingan antara Jongkwanjang melawan Hypass. Oke, kira-kira bagaimana nih guys ya? Jongkwanjang melawan Hypass ya. Melawan ranking 1 ya Hypass ya sementara guys. Oke, kita cek untuk standingnya. Oke, untuk sementara Hypass masih ada di ranking pertama bro ya. 5 kali win streak bro. 5 kali win streak guys. Hypass lagi on fire ya. MoMA sudah 2 kali dapat MVP bro. MVP pertandingan bro ya. Dan menurut Meong ya, MoMA ini adalah kandidat peraih MVP round ya. MVP round pertama guys. Kemungkinan antara MoMA atau Shimamura ya.
Antara Momo atau Shimamura sih yang bakal dapat MVP round pertama, bro ya. Oke, 5 kali win streak dari High Pass, apakah masih akan berlanjut nanti melawan Respak? Oke, ya masih belum pernah kalah berarti ya. Udah sih 1 kali kalah ini ya. 1 kali kalah High Pass lawan siapa? High Pass 1 kali kalah lawan siapa, guys? Pertandingan pertama berarti ya. Pertandingan pertama mereka kalah ya. Oke, sementara dari tim Respak, oke, ini belang bentong guys ya. Dari Respak ini belang bentong guys ya. Menang kalah guys ya. Ini pertama menang, terus kalah, terus menang, terus kalah, terus menang guys ya. Ini belang bentong guys ya sebutannya guys ya. Oke, kalau untuk prediksi bagaimana? Prediksinya di sini guys ya. Sementara masih 50-50 guys ya. Prediksinya masih 50-50 bro ya. Oke, jumlah votingnya ya 16.500 plus berbanding dengan 17.700 guys. Oke, kira-kira menurut kalian bisa menang siapa nih bro? Oke, jadi menurut kalian menang siapa nih guys? Antara Respak melawan High Pass. Untuk sementara ini prediksi dari penonton ya. Ini masih ya bisa dibilang 49-51 lah ya. 49% untuk Respak, 51% untuk High Pass. Ini berarti akan ada duel antara Choi Sohyeon versus Yoon Jong ya, atau Kim Daan. RS di kandang selalu menang. Oh iya bro ya, ini nih faktor dari kandang guys ya. Respak sejauh ini 3 game di kandangnya di Daejeon ya, di Chungmu itu selalu menang bro ya. Dan besok itu akan berhadapan dengan High Pass juga di kandangnya Respak bro ya, di Daejeon Chungmu Gymnasium guys. Oke, apakah musim ini kandang dari Respak masih akan tetap angker buat tim-tim lawan bro ya? Respak boleh kalah di pertandingan away ya, tapi tidak boleh kalah di pertandingan home gitu bro ya. Oke, itu sih yang masih apa ya? Mistisnya enggak tuh ya. Mistisnya dari Chungmu ya. Oke, perbandingannya dari segi pemain ya. Perbandingan dari segi pemain, guys. Oke, di sini ada Moma versus Zanetti ya. Moma versus Zanetti. Sejauh ini Moma sudah mencetak 183 poin. Sementara Zanetti baru 127 poin, guys. Rate-nya juga masih bagus Moma ya, 44,5% dari Moma. Zanetti itu cuma 39,1% untuk attack rate-nya ya. Oke, ini dari opposite-nya. Dari middle blocker, perbandingannya ada Park Eun-jin versus Kim Se-bin, bro. Oke, di sini memang Eun-jin lebih bagus lah, bro ya. 58 poin dari Eun-jin, sementara Kim Se-bin baru 51. Tapi ini nggak beda jauh loh, guys ya. Ini tidak berbeda jauh, guys. Cukup ya nempel lah ya. Ini juga rate-nya juga nggak beda jauh, guys ya. Rate-nya juga tidak berbeda jauh bro. Oke, sementara dari setter. Nah ini nih bro ya. Sejauh ini malahan Choi Sohyeon. Saya tak reload guys ya. Sejauh ini malahan Choi Sohyeon mencetak lebih banyak poin guys. 16 poin dari Choi Sohyeon. Sementara Yoon Jong baru 7 poin bro ya. Oke, Choi Sohyeon lebih unggul ya. Tapi akurasi set play-nya masih bagusan Yoon Jong ya. Akurasi set play-nya ini 44% ya. Akurasi set play itu yang ini guys ya. Sete Songgong ya. Sete Songgong ini set play yang berhasil gitu bro ya. 44% dari Yoon Jong, 37% dari siapa sih namanya lu? Choi Sohyeon. Lupa aku namanya. Oke, tapi dari segi dig ya, dari segi defense juga masih bagusan Yoon Jong ya. Defense-nya masih bagusan Yoon Jong guys, segi dig-nya bro ya. Dig Songgong ya. Dig yang berhasil ya. 84% dari Yoon Jong dan 76% dari Choi Sohyeon. Nah, ini yang memang khawatirkan bro ya. Tapi ternyata, aduh kok lihat lagi. Ini yang memang khawatirkan guys ya. Tapi ternyata malah lebih bagus Noran di sini bro ya.
Oke, liberonya bro antara Noran versus Moon Jong Won ya. Dari segi dik masih bagusan Noran guys ya, tipis ya. Dari segi defense ya, defense masih bagusan Moon Jong Won. Kemudian dari segi receive ternyata masih bagusan Moon Jong Won jauh guys ya. Oke, jadi kemungkinan bro ya, diknya ini ya tipis lah bro ya nih ya. Cuman beda sekitar 0,2% ya, 0,2% guys. Diknya ya. Kemudian Subi ini nggak tahu apa, defense, yang pasti Subi ini defense guys ya. Tapi di sini masih bagusan Moon Jong Won ternyata guys. Dan receive-nya ini nih yang mengkhawatirkan guys ya. Jauh ternyata bro. Unggul sekitar 12% ya. 12%an bro, 12,6% unggul dari Moon Jong Won. Padahal Moon Jong Won ini bukan libero murni loh dia ya. Musim sebelum-sebelumnya dia bermain sebagai outside hitter ya, Moon Jong Won ya. Yang servisnya dari tribun ya, kalau kalian ingat guys. Moon Jong Won ini kalau servis dari tribun guys ya. Tapi musim ini dia ngisi sebagai libero ya, karena libero mereka dilepas ke IBK ya. Itu ada Im Yong Ok guys ya. Jadi dia nih yang jadi libero bro ya. Tapi dia bukannya nggak pernah jadi libero sebelumnya guys ya. Dia pernah jadi libero juga ya. Bahkan di timnas Korea dia juga pernah bermain sebagai libero juga bro ya. Oke, di sini untuk diknya ya tipis ya. Kemudian dari receive-nya ini loh guys ya. Receive-nya yang jauh banget ya. Bagusan Moon Jong Won jauh guys. Oke, tapi jangan lupakan guys ya, peran dari Park Hae-min ya. Jangan lupakan perannya dari Park Hae-min yang kemarin mainnya bagus banget guys ya. Serius, Respa kalau bisa main seperti kemarin ya, seperti pertandingan melawan Pepper, mungkin bisa menang lawan Haipas. Servisnya dulu sih ya. Jangan sampai error servisnya, kemudian kalau bisa menekan juga servisnya ya, sehingga tim lawan itu nggak bisa nyerang dengan mudah, itu sih. Memang bener guys ya, servis adalah senjata pertama dalam permainan volley. Bener sih itu ya, pernyataan dari para ahli volley ya kan. Servis adalah serangan pertama guys. Oke, jadi apakah besok Respak bisa menekan high pass dari skema servis lagi? Ya, semoga juga tidak ada yang error ya. Karena untuk musim ini guys ya, dari Respak itu tidak ada yang jump service. Kalau musim lalu kan ada Mega, ada Bukilik, ada Bukilik pun baru jump service di ronde ke-6 atau ronde ke-5 ya kalau nggak salah guys ya. Bukilik itu awal-awal belum jump service dia guys. Dia baru jump service dan ketagihan jump service Bukilik itu di saat ronde ke-5 kalau nggak salah ya. Yang dia dapat S2 kali beruntun ya, itu baru ketagihan guys Bukilik, ketagihan jump service ya. Nah musim ini dari Respak tidak ada yang jump service. Zanetti juga service floating biasa gitu bro ya. Tapi keunggulannya jarang error, itu keunggulannya guys ya. Kalau musim lalu memang jump service tapi sering error ya, Mega sama Bukilik sering error guys ya. Oke, itu sih dari service dulu ya. Semoga lah sama kayak kemarin guys pas lawan Pepper bro ya. Oke, jadi kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah bro ya. Yang penting konsisten bagus banyak RS. Amin amin. Ayang Hemin cocok jadi libero. Dia kalau dari segi defense cocok guys jadi libero ya. Dari segi defense cocok jadi libero. Tapi kalau jadi libero full ya, jadi libero murni, gimana bro ya? Memang agak kurang setuju sih. Memang dia dari segi defense bagus ya. Tapi kalau misalnya Hemin dijadikan sebagai libero murni, nggak tahu kenapa memang nggak kurang setuju guys ya. Masih banyak loh guys, kayak misalnya untuk sementara itu ada Jong Suji ya, yang masih belum juga main guys ya, Jong Suji. Ada Cho Hyo-so juga cadangannya bro ya. Jadi menurutku kecuali kayak musim kemarin ya. Musim kemarin kan Noran cedera guys ya. Noran cedera sehingga Hemin ya maksud jadi libero cabutan guys. Itu di playoff ya lawan Pink Spider guys. Apa lawan Hyundai ya. Lawan Hyundai di pertemuan ketiga ya. Menang Respak kemarin kan ya. Sehingga Respak lolos ke final lawan Pink Spider. Itu sih momen yang paling memorable lah ya di saat Hemin dicabut sebagai libero. Tapi sayang sih guys ya. Menurutku jangan dulu lah jadi libero guys. Masih banyak kok yang lain jadi libero bro ya. Ada Meong Shin Anji
Itu floating serve ya. Itu bukan gimana Bro ya? Iya, dia jump service tapi bukan yang keras itu loh guys ya. Apa sih sebutannya Bro? Power lah ya. Dia bukan tipikal yang power banget servisnya Shin NG guys ya. Bukan yang power guys. Lebih ke floating dia Bro. Kalau misalnya dihitung jamnya ya semuanya jam guys ya. Park Anjin juga lompat, Jong Huyong juga lompat. Jam service itu yang spike penuh kick gitu loh guys ya. Spike yang kayak Mega lah kalau kalian tahu lah Bro ya. Eman-eman kalau jadi libero bener itu sih ya. Eman-eman ya. Sayang guys. Sayang ya. Masalahnya Hemin masih labil Meyong naik turun. Nah ini yang Meyong juga concern Bro ya. Hemin oke ya. Dia defense-nya beberapa kali bagus lah ya. Tapi juga beberapa kali juga jelek Hemin guys. Jadi Hemin ini belum cocok lah jadi libero murni guys ya. Dia masih labil defense-nya. Tapi masalahnya serangannya Hemin ini kalau kalian lihat kemarin ya, Hemin tuh sudah mukul sekuat tenaga guys ya. Dia nge-swing bola, nge-swing tangan. Itu kayak gitu udah kayak Silva guys. Udah kayak Silva Hemin ya. Tapi ya pelan gitu loh guys ya. Pukulannya itu pelan Hemin. Memang sih kalau serangannya Hemin kurang bisa diandelin lah guys ya. Tapi kalau jadi libero sayang guys ya. Soalnya dia tinggi ya. Soalnya Hemin ini tinggi guys. Jadi bisa bantu untuk ngeblok di depan. Itu mungkin guys ya. Itu mungkin ya yang membuat Hemin ini sayang lah kalau jadi libero guys ya. Karena dia lumayan tinggi bro. Jadi kalau dia tinggi nih ya bisalah bantu-bantu ngeblok di depan gitu guys ya. Bantu ngeblok MoMA. Oke, thank you lah bro ya. Yang udah nonton hari ini besok jangan lupa ada Respak yang akan bertanding ya. Bye bye.